Bab 201 itu tidak cukup. Bos wanita yang luar biasa ini selalu tenang seperti air, selalu tersenyum. Tapi pada saat ini, dia menunjukkan sisi yang berbeda. Seluruh hotel terasa hening. Semua orang menatap Liora dengan heran. Entah apa yang terjadi sampai nyonya yang luar biasa ini bisa kehilangan ketenangannya. Liora sama sekali tidak peduli dengan reaksi semua orang. Dia menarik kerah Devan dan menekan tubuhnya ke depan. Menekan Devan dengan kuat di kursi. Dia mengangkat satu kaki dan menginjak kursi. Lalu dia bertanya kata demi kata, "Nak, apa kamu berani menikah denganku?" Kata-kata Liora keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, mata semua orang membelalak. Liora bertanya pada Devan apakah dia berani menikahinya. Astaga, keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini. Tanpa diduga, dia bisa dapat kesempatan untuk menikah dengan wanita luar biasa ini. Semua orang pasti tahu bahwa di Islude, para petinggi dari seluruh Al-Sutra berkumpul. Begitu banyak tokoh hebat dengan identitas yang mengejutkan gagal merebut hati wanita kelas atas ini. Bahkan ada desas-desus bahwa Liora sama sekali tidak suka dengan pria. Jangankan orang lain, Devan juga terlihat bingung. Apa yang sudah terjadi? Liora ini, bukankah teman lama Kaisar Pembunuh? Kenapa dia bertanya padanya untuk berani menikahinya? Untuk sesaat, Devan merasa otaknya tidak bisa memproses situasi ini. Melihat hal ini, Regina jadi sedikit gugup. Dia menatap Devan dengan matanya yang indah. Ingin tahu jawaban Devan. Namun, menghadapi wanita yang luar biasa, berapa banyak pria yang bisa menahannya? Melihat wajah yang sangat cantik dari dekat juga. Semburan aroma menyegarkan dan khusus terus mengalir ke lubang hidung Devan. Pikiran Devan jadi kosong untuk sementara waktu. Kalau dia tidak tahu bahwa wanita ini mungkin adalah selir Kaisar Pembunuh. Dia takut dirinya benar-benar akan mengatakan berani saja. Melihat Devan tidak bicara, Liora bertanya lagi. "Aku tanya lagi, apa kamu berani menikah denganku?" Devan menelan ludahnya. Masih tidak ada jawaban. Liora akhirnya melepaskan Devan. "Sama seperti gurumu, pengecut," Liora mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. "Segera, berbalik dan pergi." "Nyonya," teriak Putri Danus. "Kamu bisa selesaikan urusanmu sendiri, suasana hatiku sedang buruk, jangan ganggu aku." Liora melambaikan tangannya dan pergi. Dengan kepergian bos wanita yang menakjubkan, orang sekali lagi memiliki banyak spekulasi tentang identitas Devan. Orang ini sebenarnya punya hubungan dengan pemilik tempat ini. Tidak, pasti tuan dari orang ini yang punya hubungan dengan pemilik tempat ini. Mungkin Liora menyukai tuannya Devan. Tapi barusan Liora bertanya pada Devan apakah dia berani menikahinya. Sialan, ini sangat kacau. Rasanya sangat sulit memproses semua ini. Saat itu, sebuah suara keras terdengar. Siapa yang berani mengganggu Siskal? Komandan penjaga istana, Corazon, akhirnya tiba. Di bawah kepemimpinannya, ada 500 pasukan saat ini. Corazon memakai armor emas, juga ada pedang di pinggangnya. Dia terlihat agung. Selesai sudah, Corazon ada di sini. Kalau mau pergi sekarang, jelas tidak akan bisa. Orang-orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka melihat Corazon datang. Ekspresi penuh semangat tiba-tiba terlihat di wajah Putri Danus yang merah dan bengkak. Kesombongannya kembali bangkit. Dia berjalan ke arah Devan dan meletakkan tangannya di pinggulnya. Dia berkata dengan sombong, "Nak, bukankah kamu barusan bersikap sombong? Kamu berani menamparku, ayo coba tampar aku lagi." Jelas, mengandalkan bantuan Corazon, Siska sama sekali tidak takut pada Devan. Karena Corazon dipanggil dengan harga yang sangat mahal hari ini.
Tentu saja Devan harus terima akibatnya. Plak. Setelah mendengar perkataan Putri Danus, Devan tidak menahan diri, dia langsung menamparnya. Devan belum pernah melihat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Tentu saja Devan akan mengabulkannya. Putri Danus memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Devan akan berani menamparnya di depan Corazon. Setelah bengong, Putri Danus berteriak pada Corazon. "Corazon, kenapa kamu masih diam saja? Cepat hajar orang ini." Putri Danus tidak lagi peduli dengan citranya. Mencaci secara langsung. Devan melirik Corazon. Pada saat berikutnya, dia menarik kerah Putri Danus, berkata dengan kejam, "Biar ku tampar terus kamu hari ini, mari kita lihat apa dia berani menghajarku." Setelah selesai bicara, tamparan lain mengenai wajah Putri Danus. Awalnya, Corazon akan pamer di depan wanita incarannya, tapi ketika dia melihat siapa yang disuruh Putri Danus untuk dihajar, dia tiba-tiba merasa takut. Itu adalah orang yang mendobrak istana Raja Ponyo sendirian. Orang itu bahkan tidak peduli dengan Putri Bella. Di depan ratu, dia hampir membunuh Raja Ponyo. Pada saat itu, dia beruntung karena tidak harus menghadapi Devan secara langsung. Kalau tidak, mungkin dirinya tidak akan bisa datang ke sini sekarang. Melihat bahwa itu adalah Devan, Corazon hanya bisa diam di tempat. Untuk membunuh Devan, itu tidak mungkin kan? Jangankan kalau Siska adalah wanita favoritnya. Bahkan kalau Siska adalah istrinya, dia tidak akan berani menyerang. Plak plak plak. Devan menamparkan Siska beberapa kali. Hari ini, dia akan memberi pelajaran pada putri sombong. Jangan berpikir bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu seorang tuan putri. Siska hampir pingsan karena tamparan Devan. "Corazon, kamu akan mati, kemarilah, biar ku hajar kamu sampai mati, aduh." Siska menangis kesakitan. Corazon tidak bergerak sama sekali. "Corazon, aku berjanji padamu, selama kamu membantuku membunuhnya, aku akan jadi milikmu malam ini, bukankah kamu selalu menyukaiku? Apa kamu tidak mau jadi pacarku?" Siska menangis dan berkata. Semua orang menatap Corazon dengan curiga. Semua orang tahu bahwa Corazon menyukai Putri Danus. Sayang sekali Putri Danus sangat bangga akan diri sendiri dan punya standar yang tinggi, jadi dia langsung menolak Corazon. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan hati sang putri. Tapi Corazon tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah dia tidak suka Putri Danus lagi? Melihat Siska ditampar dengan sangat keras, Corazon merasa sangat tertekan. Dia juga ingin jadi pahlawan untuk wanita incarannya, lalu membawa pulang si cantik. Tapi, itu adalah pria yang bisa menembus istana Raja Ponyo seorang diri. Meskipun Corazon tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah disukai oleh Putri Danus lagi, tapi dia tetap tidak punya pilihan selain pergi. Sepertinya tidak ada tempat yang cukup. Pasukan, ayo makan di tempat lain. Corazon pergi dengan 500 pasukannya di bawah tatapan curiga semua orang. Corazon, dia benar-benar pergi. Sekarang, Siska benar-benar terkejut. Terlebih lagi, barusan dia dengan jelas melihat ada sedikit rasa takut di mata Corazon. Mungkinkah Corazon juga takut pada pria ini? Bersambung. Bab 202. Apa sudah sadar? Apa kamu punya bantuan lain? Panggil mereka sekaligus. Devan berkata dengan acuh tak acuh, menatap Putri Danus yang memiliki puluhan bekas tamparan di wajahnya. Dia terlalu malas untuk berdebat lagi. "Kakak, aku mengaku salah. Jangan tampar aku lagi. Aku minta maaf." Meskipun Siska sombong, dia tidak bodoh.
Dia tahu bagaimana menilai situasi. Bahkan Corazon tidak berani melawan orang ini. Diperkirakan walaupun dia memanggil orang lain untuk datang, itu akan sia-sia. Dia tidak ingin terus ditampar. Melihat Putri Danus akhirnya menyerah, Devan akhirnya melepaskannya. Nyatanya, Devan sudah sedikit kehilangan kesabarannya. Kalau Putri tidak tahu diri ini berani cari masalah lagi, dia tidak keberatan untuk memberi tindakan serius. Nona Regina sudah kenyang. Devan menatap Regina dan Cherry. Aku kenyang. Regina bangkit berdiri dan menjawab. Hatinya berkata kalau dia belum kenyang, tapi jawab sudah kenyang. Dia tidak ingin lagi dilihat oleh banyak orang terlalu banyak makan. Sosok Regina sudah sangat eye-catching. Tidak peduli di mana dia muncul, pasti akan jadi fokus perhatian. Mereka yang duduk sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi ketika Regina berdiri, semua orang langsung melihat dengan jelas sosok gadis besar ini. Tingginya 1,9 meter dan punya 2 payudara besar. Meskipun dia tinggi, proporsi tubuhnya sangat bagus. Panjang kedua kaki yang berlebihan. Penampilannya juga yang terbaik dari yang terbaik. Kuncinya adalah masih ada aura yang kuat di tubuhnya. Pantas saja Devan bahkan tidak peduli pada putri tercantik kedua di Al Sutra. Dengan gadis besar yang bersamanya, kenapa masih harus peduli dengan putri biasa? Bermain 2 bola basket sudah cukup kan? Diperkirakan butuh banyak usaha untuk memuaskan gadis besar itu dengan baik. Bagaimana bisa masih ada pemikiran tentang sang putri? Terlebih lagi, di sisi Regina, ada juga seorang pengawal wanita dengan wajah yang cantik. Cherry duduk sebelumnya, orang-orang tidak melihat lencana Royal Guard tergantung di pinggangnya. Sekarang, dia bangkit berdiri dan orang-orang melihatnya. Ada pengawal wanita yang menemaninya. Kalau dipikir-pikir, semua orang juga tahu bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Bagaimanapun, sangat sulit untuk jadi seorang Royal Guard. Jumlah pengawal wanita hanya 1/10 dari pengawal pria. Oleh karena itu, kalau mau menemukan Royal Guard wanita cantik sebagai pengawal, tidak mungkin orang biasa bisa melakukannya. Jelas, Devan memiliki status yang sangat menakutkan. Oh, dasar bodoh. Itu Regina Nasik, pimpinan Nacis, penguasa Manhua. Itu benar, itu dia, Royal Guard di sebelahnya pasti Cherry. Saat ini, seseorang akhirnya mengenali Regina. Bagaimanapun, sosok Regina terlalu unik. Sebelumnya, perhatian semua orang tertuju pada 2 putri cantik dan Devan. Tidak memperhatikan Regina. Itu pimpinan Nacis, dia masih hidup, itu bagus. Orang-orang menjadi bersemangat. Jelas, Regina juga memiliki banyak penggemar di Islude. Tentu saja, kali ini, untuk menyelamatkan sang putri, dia benar-benar menghunus pedangnya dan bunuh diri, itu menyentuh hati banyak orang. Ayo pergi. Regina tidak banyak basa-basi, dengan cepat menarik Devan keluar dari restoran. Siapa bocah itu? Pimpinan Nacis menggandeng tangannya. Aku tidak tahu siapa dia, yang aku tahu dia pasti akan bersenang-senang malam ini. Semua orang menunjukkan ekspresi iri dan benci. Yang tidak diketahui Regina adalah, tepat ketika dia menarik Devan pergi, di lantai 2 hotel, ada sepasang mata yang sangat indah, menatap mereka dari jauh. Dia adalah pemilik Tower Gumayau, Liora. Dia memegang rokok di tangannya. Melihat Devan digandeng oleh Regina, Liora mengerutkan kening, berkata pada dirinya sendiri, sepertinya memang benar murid bajingan itu, mereka semua sama. Dia mengisap rokok, menghembuskan asap tebal, berkata perlahan, sudah melukai perasaanku, dasar bajingan,
karena kamu sudah kejam padaku, jangan salahkan aku karena akan menyerang muridmu, dia cukup tampan. Ketiganya menemukan sebuah hotel. Nah, pimpinan, berapa kamar yang mau dipesan? Cherry bertanya pada Regina di meja resepsionis. Kenapa masih tanya? Tentu saja 3 kamar, kata Devan dengan santai. Namun, Regina menjawab, 1 kamar. 1. Setelah mendengar kata-kata Regina, Cherry, Devan, termasuk gadis kecil di meja resepsionis, menatap Regina dengan heran. 3 orang, 1 kamar. Bukankah ini terlalu buas? Gadis besar, apakah kamu sedang bercanda? Aku tidak terbiasa dengan orang yang harus berbagi ruangan. Timap Devan. Regina, Lia, kita bertiga tidur dalam 1 kamar. Devan. Cherry. Gadis resepsionis. Saat ini, Cherry bicara, pimpinan, kalau kamu ingin tidur dengan Devan, jangan bawa aku. Aku tidak mau menonton hal seperti itu. Cherry mengingat adegan di mana mereka berdua hendak saling melepaskan pakaian satu sama lain di depan puluhan ribu orang saat mereka berada di istana Raja Ponyo. Kalau Ratu tidak menghentikan dengan batuknya, mereka mungkin bisa saja jadi bahan tontonan orang banyak. Mungkin, kamu harus buka 2 kamar, atau 3 kamar, kalau 1 kamar untuk 3 orang. Saat ada polisi melakukan pemeriksaan, sulit untuk menjelaskannya, kata resepsionis perlahan. Dia menatap Devan. Pria ini benar-benar tampan. Kalau berdua, itu bisa diterima. Tapi kalau bertiga, itu jelas sulit diterima. Tidak, aku pesan 1 kamar. Regina berkata dengan tegas. Gadis besar, bukankah kamu hanya takut aku akan menemuinya? Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Devan tentu tahu apa yang dipikirkan Regina. Dia pasti takut dirinya akan pergi, menempatkan dirinya dalam bahaya. Tidak, aku cuma tidur denganmu. Kenapa kamu takut? Regina berdiri tegak. Untuk beberapa saat dadanya bergerak naik turun. Gadis resepsionis itu iri. Takut, kenapa aku harus takut? Tentu saja Devan tidak bisa bersikap pengecut. Yah, pimpinan, kalau gitu, bagaimana kalau kalian berdua tidur di 1 kamar dan aku akan pesan kamar lain? Kata Cherry pelan. Tidak, kamu tidur di kanan dan aku di kiri, jadi aku bisa tenang. Regina berkata tanpa ragu. Apa yang dikatakan Regina membuat gadis resepsionis terkejut untuk beberapa saat. Apakah dunia sekarang ini jadi sangat vulgar? Cherry merasa dirugikan, namun tidak berani membantah Regina. Jadi, di bawah tatapan gadis resepsionis yang penuh kecurigaan, mereka bertiga mengambil kartu kamar dan pergi. Tidak apa-apa untuk 3 orang membuka 1 kamar, itu adalah kamar tidur yang besar. Meskipun Regina bertindak sangat agresif, setelah masuk kamar, dia sedikit cemas. Ini adalah pertama kalinya dia 1 kamar dengan seorang pria. Untungnya, ada Cherry. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Meskipun keduanya mengalami hal intim di istana Raja Ponyo. Tapi pada saat itu, Regina terlalu bersemangat jadi dia melakukan tindakan yang keterlaluan. Sekarang, dirinya akan menerkam Devan lagi, bahkan kalau terbunuh, dia tidak akan pergi. Yah, gadis besar, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Devan menatap 2 wanita dengan penampilan berbeda di depannya. Bersambung.